Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bioteknologi konvensional tempe. Selamat menyaksikan. Bioteknologi konvensional tempe Oleh kelompok 3. Saya Alin Duyanda. Saya Mega Putri. Saya Muhammad Fahmi. Saya Naila Mutiara. Saya Rizky Davansyah. Dan saya Rizky Rifana. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah pembuatan produk dengan menggunakan alat bantu teknologi dan mikroorganisme. Bioteknologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Prinsip keduanya sama, menggunakan mikroorganisme dalam pembuatan produk. Yang membedakannya adalah penggunaan alat teknologi yang maju dan ada yang sederhana. Bioteknologi merambah di berbagai bidang seperti lingkungan, pangan, peternakan, pertanian, medis, dan forensik. Contoh produk bioteknologi pangan konvensional adalah tempe, tapai, yogurt, keju, roti, dan kecap. Nama produk bioteknologi tempe. Tempe merupakan makanan tradisional yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia. Tempe dibuat dengan cara fermentasi atau peragian. Fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan. Mikrobia yang terlibat dalam kapang seperti Rhizopus oligoporus, Rhizopus oryzae yang dikenal sebagai ragi tempe, Rhizopus sp. Rhizopus merupakan kapang yang penting dalam industri makanan sebagai penghasil berbagai macam enzim seperti amilase, protease, pectinase, dan lepiase. Kapang Rhizopus telah diketahui sebagai kapang yang telah memegang peran utama pada proses fermentasi kedelai. Pada proses pembuatan tempe terdapat 4 genus Rhizopus yang digunakan. Rhizopus oligoporus merupakan genus utama, kemudian Rhizopus oryzae merupakan jenius lainnya yang digunakan pada pembuatan tempe Indonesia. Produsen tempe di Indonesia tidak menggunakan inokulum, merupakan biakan murni kapang Rhizopus sp, namun menggunakan inokulum dalam bentuk bubuk yang disebut laru atau inokulum biakan kapang pada daun waru yang disebut usar. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tempe. 1. Oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk pertumbuhan kapang. Aliran udara yang terlalu cepat menyebabkan proses metabolisme akan berjalan cepat sehingga dihasilkan panas yang dapat merusak pertumbuhan kapang. Oleh karena itu, apabila digunakan kantong plastik sebagai bahan pembungkusnya, maka sebaiknya pada kantong tersebut diberi lubang dengan jarak antara lubang yang satu dengan lubang lainnya sekitar 2 cm. 2. Uap air. Uap air yang berlebihan akan menghambat pertumbuhan kapang. Hal ini disebabkan karena setiap jenis kapang mempunyai AW optimum untuk pertumbuhannya. 3. Suhu. Kapang tempe dapat digolongkan ke dalam mikroba yang bersifat mesofilik, yaitu dapat tumbuh baik pada suhu ruang 25 sampai 27 Celcius. Oleh karena itu, maka pada waktu pemeraman, suhu ruangan tempat pemeraman perlu diperhatikan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tempe. Kearifan laru. Mikroba yang sering dijumpai pada laru tempe adalah kapang jenis Rhizopus oligosporus atau kapang dari jenis Rhizopus oryzae. Sedangkan pada laru murni, campuran selain kapang Rhizopus oligosporus dapat dijumpai pula kultur murni Klebsiella. Selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami perubahan baik fisik maupun kimianya. Protein kedelai dengan adanya aktivitas proteolitik, kapang akan diuraikan menjadi asam amino, sehingga nitrogen terlarutnya akan mengalami peningkatan. Kadar air kedelai pada saat sebelum fermentasi mempengaruhi pertumbuhan kapang. Selama proses fermentasi akan terjadi perubahan pada kadar air, di mana setelah 24 jam fermentasi, kadar air kedelai akan mengalami penurunan menjadi sekitar 61%, dan setelah 40 jam fermentasi akan meningkat lagi menjadi 64%. Manfaat tempe. Yang pertama, sumber protein nabati berkualitas. 2. Tempe dapat meningkatkan kesehatan jantung. 3. Menjaga kesehatan tulang dan gigi. 4. Dapat membantu mengatur gula darah. 5. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. 6. Mendukung fungsi otak. Dan yang terakhir, efek antioksidan.
Nah, selanjutnya ada alat dan bahan dalam pembuatan tempe. Ada panci, plastik, daun pisang, centong, lidi, dan panci. Nah, selanjutnya itu ada bahan kacang kedelai, ragi rhizopus oryzae, dan udara. Proses pembuatan tempe. 1. Cara yang pertama, kacang kedelai dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian, rendam kacang kedelai selama 5 jam. 2. Setelah selesai direndam, lalu cuci kembali rendaman kacang kedelai sampai bersih. 3. Selanjutnya, rebus rendaman kacang kedelai yang telah dicuci bersih selama 30-45 menit. Setelah itu, rendam selama 1 malam. 4. Cara berikutnya, kupas kulit kacang kedelai yang telah direndam semalam dengan menggunakan tangan atau memanfaatkan mesin. Setelah itu, cuci hingga bersih. Kelima, kukus selama 20 menit. Kemudian, angkat dan dinginkan sejenak, lalu taburi ragi tempe, aduk hingga rata. Keenam, setelah itu, bungkus kacang kedelai dengan menggunakan daun pisang maupun plastik, sesuai yang diinginkan. Ketujuh, proses fermentasi pun akan membutuhkan waktu 2 hari dengan suhu ruangan normal. Jika kacang kedelai sudah tertutup oleh jamur secara merata, maka tempe sudah matang dan siap diolah menjadi berbagai hidangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.